terima kasih Mbak Mayang atas ketersediaan waktunya. Mungkin Mbak Mayang boleh memperkenalkan diri dengan jabatannya dipilih. Halo, nama saya Mayang. Saya sebagai Field Fasilitator dipilih untuk program Jejakin dan The Asia Foundation yang ada di Provinsi Lampung. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana menarik masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program penanaman? Jadi yang menarik dari program penanaman kita untuk menarik masyarakat itu adalah masyarakat itu kita jadikan sebagai subjek. Jadi dari awal kita melakukan perencanaan itu bersama dengan masyarakat, mulai dari jenis tanaman apa yang ingin mereka tanam, kemudian jenis tipenya apakah dia mau yang seedling atau okulasi seperti itu, dan juga lokasinya mau di mana, jumlahnya berapa, itu memang murni minatnya dari masyarakat. Jadi tidak ada paksaan dari kita bahwa kita sudah menentukan jumlah dan jenisnya, itu tidak ada. Jadi murni dari masyarakat, sehingga itu yang membuat masyarakat tertarik karena itu berbeda dari yang sudah-sudah program penanaman yang lainnya. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Mbak Mayang memastikan pohon yang ditanam itu benar-benar dirawat oleh masyarakat? Jadi kita ada proses monitoring. Jadi setelah penanaman kita ada monitoring tanaman. Kita ada form monitoring yang harus diisi oleh masyarakat, petani penggarap. Kondisinya seperti apa, tinggi, kemudian hidup dan mati, serta jumlah. Jadi dari awal sama kondisi terkini kita tahu berapa nih sisa yang hidup. Kemudian ketika kita turun ke lapang, kita akan menggunakan form monitoring itu sebagai dasar untuk di lapangan gitu. Jadi kita akan random memilih kebun siapa yang akan kita jadikan sampel, kemudian kita menghitung jumlah di situ sesuai atau tidak. Nah, itu sebagai dasar. Kalau memang tidak sesuai, kita lakukan evaluasi di kelompok tersebut gitu sih. Baik. Nah, mungkin Mbak Mayang ada cerita kalau misalnya ada masalah nih dalam kelompok tani, mengatasinya tuh bagaimana? Permasalahan pasti ada, dan biasanya kita selesaikan dengan kita diskusi. Jadi kita membiasakan masyarakat itu atau kelompok itu menyelesaikan masalah itu di forum. Semua hal boleh dibahas di forum dan harus selesai di forum. Di luar forum kita tidak apalagi ya, tidak ada lagi konflik gitu. Jadi mau sekasar atau sejelek apapun kondisinya, itu selesainya di forum, dan di luar itu sudah tidak ada permasalahan. Jadi harus selesai di komunikasi di kelompok gitu. Pernah menghadapi situasi sulit saat mendampingi masyarakat saat merawat pohon? Waktu itu apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Banyak sih permasalahan karena program ini kan berjalan dari 2022 sampai 2025 gitu ya. Jadi permasalahannya itu bervariasi, mulai dari ada bibit yang hilang, kemudian kualitasnya tidak sesuai dengan yang diajukan, kemudian banyak yang mati seperti itu. Nah, kemudian juga ada pengurus yang dia tidak bertanggung jawab atas penggunaan dananya gitu. Jadi bukan untuk ke petani penggarap tapi untuk pribadi gitu. Nah, itu kita selesaikan lewat diskusi tadi, kemudian kita langsung cari solusinya, siapa yang mulai masalah ini, dan kita cari pertanggungjawabannya di situ gitu. Jadi memang awal mulanya dimulai dari diskusi dan penyelesaiannya, solusinya di diskusi tersebut. Pertanyaan kelima, dari awal sampai sekarang nih, perubahan apa yang Mbak Mayang lihat pada masyarakat terkait merawat pohon? Jadi mereka, karena ini adalah bibit yang mereka pilih sendiri dari awal, mulai dari jenis dan jumlahnya, kebutuhannya itu memang dari mereka sendiri. Jadi mereka itu berbeda sama bibit yang sudah kita kasih, dalam artian kalau misalnya nih kita kasih jenis tertentu harus ditanam, itu beda gitu. Kalau yang mereka pilih sendiri, mereka minta sendiri, itu karena harapan mereka nanti mereka bisa memanen dari jenis tersebut. Jadi keinginan merawatnya itu sangat tinggi gitu. Di luar yang
kan waktu perawatan itu kan terbatas nih, waktunya hanya di bulan ke-6 misalnya atau bulan ke-18. Tapi di luar itu di jeda waktu tersebut tuh mereka mengurus itu dengan baik gitu. Jadi kalau bibit itu berdasarkan keinginan mereka sendiri, rasa ingin memilikinya dan kemudian untuk nantinya produksi itu tinggi gitu. Jadi dirawat dengan baik sih. Kalau Mbak Maya sendiri kenapa sih memutuskan untuk menerima mungkin tawaran pilih untuk menjadi harga pangan terutama untuk daerah Lampung gitu? Apa sih yang membuat Mbak Maya akhirnya terikat ataupun mengabdikan diri gitu di sini? Oke, jadi sebenarnya kerja menjadi fasilitator di lapangan itu sebenarnya sekarang sih bisa dibilang passion ya gitu. Jadi saya pengen semua pekerjaan itu baik, tapi yang bermanfaat itu adalah yang lebih baik menurut saya. Dan saya rasa dengan saya menjadi fasilitator lapang, manfaat saya lebih banyak bertemu dengan orang, banyak kelompok yang akhirnya juga makin bisa berbagi hal dari tempat lain ke tempat lainnya itu di antar kelompok gitu. Jadi saya senang sekali untuk bisa berbagi banyak hal sama kelompok. Makanya kenapa memilih profesi ini gitu. Dan kenapa di Lampung, karena kebetulan juga asalnya dari Lampung, jadi home base-nya di Lampung, jadi itulah kenapa di Lampung gitu. Sorry Mbak, kita tunggu ini dulu. Ada masalah apa? Soalnya nggak bisa dihapus kan? Ditambahin suara jangkrik nggak bisa? Asisten saya. Terakhir Mbak Mayang Kok basah. ada cerita yang paling berkesan gitu ataupun menarik selama Mbak Mayang bekerja untuk di lapangan ya, karena kan dinamikanya pasti tinggi ya Mbak. Apa Ti? Apa yang mungkin Mbak Mayang paling berkesan, bikin terharu atau sangat bangga gitu Mbak Mayang tuh di profesi ini? Banyak sih sebenarnya. Banyak hal yang membuat saya bangga. Jadi contohnya ada beberapa kelompok yang misalnya nih kita kasih program penanaman, tapi mereka bisa menyisihkan untuk usaha kelompoknya, jadi punya pembibitan gitu. Itu suatu hal yang ternyata punya manfaat lain nih selain program gitu. Kemudian lagi kemarin waktu misalnya kita menanam mangrove, ketemu nelayan pencari kepiting, terus mereka cerita bahwa hasil tangkapan mereka bertambah dengan nanam mangrove di situ gitu. Dan mereka secara sukarela menjaga nih mangrove yang kita tanam, karena mereka setiap hari ngelewat kan. Jadi kalau ada yang pasang-pasang atau merusak mangrove gitu ya, hal-hal yang merusak mangrove yang kita tanam tuh mereka secara nggak langsung membantu kita untuk mengingatkan kalau ada yang mancingnya yang nakal, pemancing di sekitar situ gitu. Jadi punya manfaat lain tuh seneng gitu. Terus ada kelompok perempuan, ibu-ibu, contohnya di program pilih yang awal sekali itu di Taman Nasional Waikambas gitu ya, Rajut Savana. Dari ibu-ibu yang nggak bisa merajut, kemudian mereka belajar merajut, sampai kemudian pemasaran produknya masih tertatih-tatih, hasil rajutan gantungan kunci gajah dan satwa-satwa endemik lainnya di Taman Nasional. Sampai sekarang mereka sudah bisa mensuplai gantungan kunci di Ecolodge Indonesia yang ada di Kalimantan itu per bulannya 2 sampai 3 bulan sekali itu mereka bisa 1.500 sampai 1.000 pieces gantungan kunci. Dan itu membuat saya tuh happy banget gitu. Jadi ada manfaat nih kita, walaupun kita udah nggak ada program di sana lagi, sampai hari ini mereka masih menjalankan itu dan sudah dikenal luas sama semua kelompok pendamping, NGO pendamping tuh. Rajut Savana itu udah jadi ikon lah, salah satu ikon oleh-oleh untuk di Taman Nasional, baik di Taman Nasional Waikambas atau Taman Nasional yang lain, karena pembuatan rajutnya kan bisa handmade tuh. Jadi misalnya di Kalimantan dia pengen orang utan gitu, mereka bisa membuatkan itu gitu, jadi sesuai request gitu. Dan menurut saya itu capaian yang luar biasa sih untuk di program-program yang sudah ada juga gitu. Kalau saya kayaknya Kok jadi banyak ya? Mohon maaf, saya sebenarnya belum dengar tadi Mbak Mayang apa sih yang bisa di sharing gitu dari
penanaman di Lampung sendiri khususnya, karena kan bisa bilang ini berhasil ya Mbak, dari awal penanaman sampai sekarang udah ada pohon yang berbuah. Apa sih yang bisa di-sharing atau dipelajari oleh mungkin daerah-daerah lain nih yang membuat petani itu berhasil istilahnya menumbuhkan pohon yang kita tanam? Oke, jadi yang perlu dilakukan untuk program-program itu mungkin yang bisa, hal baik yang bisa diambil itu menurut saya adalah membangun kedekatan dengan kelompok gitu. Jadi kita tuh nggak hanya menanam kemudian selesai, tapi komunikasi intensif. Nggak harus bertemu setiap hari, nggak harus bertemu setiap bulan, tapi menjalin komunikasi, menanyakan kabar, kemudian bagaimana kondisi tanaman, mengingatkan mereka untuk merawat tanaman kalau memang itu kiranya belum terawat gitu ya. Itu sesuatu hal yang menurutku juga menjadi penunjang keberhasilan gitu. Jadi bukan hanya kita hadir secara fisik, tapi walaupun tidak hadir secara fisik, kita intens berkomunikasi, itu juga menjadi hal yang penting dalam proses program penanaman sih menurut saya. Jadi pasca menanam itu kita harus memastikan bahwa tanaman kita itu terawat dengan kita menjalin komunikasi yang intens dengan kelompok penerima manfaat itu sih. Jadi justru yang dirawat itu bukan cuma tanamannya ya Mbak, tapi manusianya dan hubungan. Betul. Jadi kita tidak hanya fokus merawat tanaman, tapi kita juga harus merawat hubungan komunikasi dengan masyarakat penerima manfaat itu sih. Ada pesan terakhir Mbak ini? Nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak yang atas waktunya. Iya.